Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini. Yang terhormat Ibu Niken Tari MPD selaku dosen mata kuliah penulisan karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Eni Wahyuni, NIM 2220203094. Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya akan presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam peran kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah. Adapun peran kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah tersusun dari kata, yaitu kepala yang dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah dapat diartikan sebagai sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seseorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu lembaga di mana selenggaranya proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru dan memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. 2. Peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, yaitu 1. Mengembangkan kurikulum, 2. Mengorganisasi pengajaran, 3. Menyiapkan staf pengajaran, 4. Menyiapkan fasilitas belajar, 5. Menyiapkan bahan-bahan pelajar, 6. Menyelenggarakan penataan guru, 7. Memberikan konsultasi dan membina anggota staf pengajar, 8. Mengembangkan hubungan dengan masyarakat, 9. Menilai pengajaran. B. Meningkatkan prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang sudah dilakukan, dikerjakan baik secara individu maupun kelompok. Menurut Mas'ud Hasan Abdul Dahar yang dikutip oleh Damara, prestasi adalah apa yang telah diciptakan hasil dari suatu pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati serta diperoleh dari ketekunan kerja. Menurut Purwodarmito, prestasi adalah hasil sesuatu yang telah dicapai seseorang. 2. Aspek prestasi belajar siswa. Sebuah prestasi belajar siswa tentunya memiliki aspek penilaian terhadap capaian pembelajaran. Beberapa aspek tersebut setidaknya ada 3 aspek prestasi belajar, yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiganya dapat kita kajikan dari berbagai literasi. 3. Faktor mempengaruhi prestasi belajar siswa. Secara umum, faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat mencapai prestasi belajarnya dapat klasifikasi menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor berasal dari dalam diri siswa sendiri berupa faktor psikologis dan biologis. Faktor psikologi antara yaitu minat, bakat, inteligensi, dan motivasi. C. Belajar siswa. Konsep belajar siswa. Menurut Liddell, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dengan melalui interaksi pembelajaran dan lingkungannya. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. 2. Tujuan belajar. Secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, menanamkan konsep dan keterampilan, membentuk sikap. 3. Ciri-ciri belajar. Hakikat belajar ada perubahan tingkah laku, maka ada
Beberapa perubahan tertentu yang dapat dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. 1. Perubahan yang terjadi. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. D. Peran kepala sekolah dalam peningkatan prestasi. Agar kepala sekolah mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka kepala sekolah harus melaksanakan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi, pelaksanaan. Adapun metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian merupakan rentang yang cukup panjang untuk digunakan sebagai alat pengukur lama atau tidak pelaksanaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Waktu penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025. Adapun lokasi penelitian di madrasah yang bertempat di Jalan Tanjung Dalam, Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kode pos 31314. Kabupaten atau Kota Penuh Kalabab, Lematan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berdasarkan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti kondisi-kondisi objek yang masih bersifat alamiah, lawannya eksperimen. Inti dari penelitian adalah analisa data yang dihasilkan memiliki sifat induktif atau kualitatif. Semua data yang diambil atau yang dihasilkan secara positif, kemudian hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memicu meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penelitian memahami subjek tentang penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara hidrolik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun jenis dan sumber data. Jenis data ialah jenis yang dipakai oleh peneliti dalam menentukan penelitian sedang berjalan. Data kualitatif adalah data yang informasinya berasal dari bentuk kata-kata atau verbal. Dengan mewawancarai narasumber, maka akan memperoleh data kualitatif tersebut. Data kuantitatif merupakan data yang dijumlahkan hitungan secara langsung dengan informasi yang didapat dari lapangan, namun dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka dan gambar. Sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dalam penelitian ini, jenis-jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Data subjek penelitian. Teknik pengumpulan data. Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Teknik pengumpulan data. Menurut Silviono, bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 1. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melalui suatu pengamatan dengan disertai catatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. 2. Wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden seperti yang dilakukan oleh seseorang psikolog yang meneliti perkembangan seseorang klien melalui catatan pribadi. Adapun teknis analisis data. Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan interpretasi
data dengan tujuan untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya, hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan proses pengumpulan. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut, yaitu redukasi data, penyajian data, verifikasi data, penarikan kesimpulan, kehabisan data. Guna memeriksa kehabisan data mengenai strategi guru dalam menanamkan sikap religius dan kejujuran berasa alia. Berdasarkan data yang terkumpul selanjutnya dalam penelitian kualitatif, faktor kehabisan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika dapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada kehabisan data penelitian yang telah dikumpulkan. Baiklah, itu saja presentasi saya tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.